Salam jumpa lagi sahabat semua. Hari ini kita kembali melanjutkan bacaan kita dari buku Kebahagiaan Sejati yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 10 bagian yang ketiga. Pengenalan akan Allah. Tidak ada yang lebih menguatkan pikiran melebihi belajar kitab suci. Tiada buku lain melebihinya yang begitu kuat, meninggikan pikiran, memberikan kekuatan kepada kemampuan, meluaskan kebenaran-kebenaran yang meninggikan di dalam kitab suci. Jika firman Allah dipelajari dengan semestinya, maka manusia yang mempelajarinya akan mempunyai pikiran yang luas, sebuah tabiat yang mulia, dan tekad yang teguh yang jarang kelihatan pada zaman ini. Hanya sedikit saja manfaat yang diperoleh dari membaca kitab suci secara terburu-buru. Seseorang dapat membaca seluruh Alkitab, namun tidak berhasil melihat keindahannya serta mengerti kedalaman maknanya yang tersembunyi. Satu bagian yang pendek yang dipelajari sampai maknanya jelas kepada pikiran dan hubungannya dengan rencana keselamatan itu lebih bernilai daripada membaca beberapa pasal tanpa tujuan tertentu, serta tiada pengajaran positif yang diperolehnya. Peganglah selalu Alkitabmu. Kalau Anda mempunyai kesempatan, bacalah. Tanamkan ayat-ayat Alkitab itu di dalam pikiranmu. Meski Anda berjalan di jalan, Anda dapat membaca satu bagian dan merenungkannya. Dengan demikian, memasukkan ke dalam pikiran. Kita tidak akan dapat memperoleh akal budi tanpa perhatian yang sungguh-sungguh disertai belajar dengan doa yang tekun. Beberapa bagian dari kitab suci memang begitu mudah untuk tidak disalah tafsirkan, tetapi ada pula yang artinya tidak terdapat pada permukaan yang dapat dilihat hanya sekilas saja. Bagian-bagian kitab suci itu haruslah dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. Harus diadakan penyelidikan yang hati-hati disertai perhatian dan doa yang tekun. Cara belajar yang demikian memang banyak manfaatnya. Seperti seorang penambang yang menemukan saluran barang tambang yang amat berharga tersembunyi di bawah bumi. Demikianlah orang yang dengan tekun menyelidiki firman Allah, seperti mencari permata-permata kebenaran yang tak ternilai harganya, yang tersembunyi dari pandangan orang yang mencari dengan sembrono. Firman yang diilhamkan Allah, direnungkan di dalam hati, akan menjadi seperti sungai yang mengalir dari pancaran kehidupan itu. Janganlah pernah Alkitab dipelajari tanpa berdoa. Sebelum membuka halaman-halaman, kita harus memohon terang dari Roh Kudus. Dan penerangan itu memang akan diberikan. Tatkala Natanael datang kepada Yesus, dia berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Natanael menyaut, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Lalu Yesus menjawab, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara."
tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 47 sampai 48. Begitu pula Yesus akan melihat kita di tempat-tempat tersembunyi di mana kita berdoa jika kita mencari Dia, memohon terang supaya kita dapat mengenal kebenaran itu. Para malaikat dari surga akan menerangi orang yang dengan rendah hati mencari tuntunan ilahi. Roh Kudus meninggikan dan memuliakan Juru Selamat. Sudah menjadi tugasnya menyatakan Kristus, kesucian kebenarannya, dan keselamatan besar yang dapat kita miliki melalui Dia. Yesus berkata, "Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Tertulis di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-14. Roh kebenaran itulah satu-satunya guru yang paling baik di dalam hal kebenaran ilahi. Betapa Allah memperhatikan umat manusia sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu mati bagi mereka, lalu menunjuk Roh Kudusnya menjadi guru manusia serta penuntunnya terus-menerus. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kiranya terberkati.